Udah kelihatan slide-nya? PDF sih, bukan PPT. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita mulai. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar probabilitas atau peluang. Nah, sebelum masuk ke probabilitas, kita belajar bilangan faktorial. Nah, bilangan faktorial di sini adalah bilangan n, bilangan bulat positif. Maka bilangan faktorial ditulis dengan n faktorial. Faktorial ini kita lambangkan, simbolkan dengan tanda pentung atau tanda seru. Misalnya di sini n faktorial sama dengan n-1 dikali n-2. Untuk 0 faktorial itu nilainya sama dengan 1, 1 faktorial itu nilainya sama dengan 1. Contoh 3 faktorial berarti 3 dikali 3 min 1, 3 dikali 3 min 2. Atau kita urutkan ke bawah. Jadi seperti ini, 3 kali 2 kali 1 kali 3 faktorial. Hasilnya 6. Kalau 5 faktorial, 5, 4, 3, 2, 1. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 120. Kalau 6 faktorial, ya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 720. Atau bisa ditulis, misal 5 faktorial sudah diketahui. Terus disuruh nyari 6 faktorial. Bisa ditulis 6 dikali 5 faktorial. 6 kali 120, hasilnya 720. Pembagian faktorial bisa kalian, misal untuk 17 faktorial dibagi 15 faktorial. 17 dikali 16 dikali 15 faktorial, bawahnya 15 faktorial tinggal dicoret. Lalu 17 kali 16, 272. Sama untuk 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. 7 kali 6, 42. Gampang ya untuk bilangan faktorial. Nah, masuk ke permutasi. Di sini permutasi adalah susunan-susunan yang dibentuk dari anggota-anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan, dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dan memberi arti pada urutan anggota dari masing-masing susunan tersebut. Misal himpunan A, B, dan C. Berarti ada 3 anggota himpunan, yaitu A, B, dan C. Oleh karena banyaknya anggota himpunan tersebut 3, maka kita dapat mengambil seluruhnya atau sebagian dari anggota tersebut. Misal kita ambil satu anggota. Kalau kita ambil satu anggota, berarti susunannya ya cuma A, B, dan C. Karena kita ambil satu saja. Tapi kalau kita ambil 2 anggota, peluang susunannya akan terjadi, yaitu bisa A dan B, B dan A dan C, C dan A, B dan C, C dan B. Selang-seling, kita selang-seling pasangannya sampai semuanya dapat posisi. Di sini apabila kita ambil 2 anggota, maka ada 6 susunan. Lalu bila diambil 3 anggota, berarti susunannya bisa ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA. Ada 6 susunan juga. Di sini ada pertanyaan. Tidak ada. Kita lanjut. Oke. Untuk rumus permutasi yaitu N, P, R. P ini permutasi sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. P permutasi, N banyaknya anggota, R diambil sebanyak
dengan syarat R tidak lebih dari N atau R kurang dari sama dengan N. Contohnya, bila himpunan A, B, C di mana N sama dengan 3, misal kita ambil R-nya 2. Maka banyaknya susunan yang diperoleh adalah 3 faktorial dibagi 3 kurangi 2 faktorial. 3 faktorial dibagi 1 faktorial. Hasilnya 6 susunan. Ini bila diambil 2. Sama kayak kalau kita menghitung secara manual. Bila diambil 2 anggota, maka susunannya seperti ini, hasilnya ada 6 susunan. Nah, apabila nanti anggotanya banyak, itu akan repot apabila kita menghitung secara manual seperti ini. Jadi pakai rumus seperti ini. Jenis-jenis permutasi, ada permutasi melingkar. Adalah suatu permutasi yang dibuat dengan menyusun anggota-anggota suatu himpunan secara melingkar. Banyaknya permutasi dari N anggota yang disusun secara melingkar sebagai berikut. Yaitu banyaknya permutasi sama dengan N-1 faktorial. Permutasi dari sebagian anggota yang sama jenisnya. Untuk permutasi dari sebagian anggota yang sama jenisnya, itu contohnya seperti berikut. Berapa banyak susunan yang dapat dibuat dari kalimat aku suka kamu? Dari aku suka kamu yang ada di sini, itu hurufnya ada A, K, U, S, dan M. Kita ingin melihat berapa sih banyaknya susunan dari huruf-huruf tersebut. Di mana di sini untuk N ada 11 huruf yang terdiri atas jenis 1 huruf A, N1 ada 3. Ini 1, 2, 3 A-nya. A-nya juga ada 3, 1, 2, 3. U-nya ada 3, 1, 2, 3. S-nya ada 1. Ini harusnya 1 ya. Terus M-nya ada 1. Bentar, saya harusnya 1. Terus yang ini juga. Oke. Huruf A ada 3, huruf K-nya ada 3, huruf U-nya ada 3, S-nya ada 1, dan M-nya ada 1. Di sini kalau kita susun, berarti rumusnya N faktorial dibagi N1 faktorial kali N2 faktorial kali N3 faktorial, dan seterusnya. Ini ada 11 huruf. 11 huruf ini ya, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 1 tambah 1. 11 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial kali 3 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial. Sama dengan kita susun 11 kali 10 kali 9 kali 8 dan seterusnya. Kita sisain 3 faktorial karena di sini kita dapat coret salah satu dari 3 faktorial. 3, ini 3 faktorial. Misal kita udah coret 1, berarti 3 faktorialnya tinggal 2, berarti 3 kali 2 kali 1, 3 kali 2 kali 1, kali 1 kali 1. Hasilnya 184.800.
Itu untuk permutasi dari sebagian anggota yang sama jenisnya. Kalau yang atas ini, tadi kan dia jenisnya nggak sama, beda A, B, C. Kalau yang ini bedanya, dia ada anggota yang sama. K-nya ada 3, A-nya ada 3, U-nya ada 3. Lalu kita masuk ke kombinasi. Tadi permutasi. Permutasi itu setiap susunan yang kalian bikin, yang di sini, setiap kita merubah susunan, itu punya arti yang berbeda. Kayak A sama B, dan B sama A. Dia mungkin terdiri dari anggota yang sama, cuman dia mempunyai arti yang berbeda. A dan B dan A. Itu dibedakan. Nah, kalau untuk kombinasi, kombinasi adalah susunan-susunan yang dibentuk dari anggota-anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan tanpa memberi arti pada urutan anggota dari masing-masing susunan tersebut. Jadi, kita merubah posisi tanpa memberi arti dari susunan-susunan tersebut. Sama ya, misalnya yang tadi ABC anggotanya ada 3. Lalu kita lakukan kombinasi. Di sini misal anggotanya 1 sama, ada 3 susunan. Nah, misal anggotanya 2. Di sini apabila anggotanya 2, dia mempunyai pasangan dengan anggota yang sama, A, B, dan B dan A, itu kita anggap sama. Karena kita tidak memberi arti pada tiap susunan. Nah, di sini AC juga sama dengan CA, BC sama dengan CB. Jadi, untuk anggota atau 2 anggota, itu ada 3 susunan. Nah, untuk 3 anggota, itu ternyata ada 1 susunan. Karena ketika kita menyusun A, B, C, A, C, B, dan lain sebagainya, dia sama-sama mempunyai anggota yang sama di satu susunan. Jadi untuk kombinasi himpunan A, B, C itu ada 1 susunan apabila kita ambil 3 anggota. Untuk rumus kombinasi itu bisa kita lihat yaitu N, C dari kata combination, kombinasi, kali, dan R. Sama dengan N, bawahnya R, sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurangi R faktorial. Kombinasi bisa kalian tulis seperti ini, NCR atau C dalam kurung N, R, N, R, atau C, N, R tanpa tanda kurung. Sama, untuk R-nya itu syaratnya R kurang dari sama dengan N. Kita masuk ke contoh ya. Ini misalnya contoh 1 dulu deh. 6 kombinasi 2 sama dengan 6 dan 2 sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 dikurangi 2 faktorial. Hasilnya 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial, hasilnya 15. Ini 4 faktorialnya bisa dicoret. Untuk perbedaan kombinasi dan permutasi ada pertanyaan? Belum? Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan ke contoh yang kedua. Bila dalam satu kelompok terdapat 4 kimiawan dan 3 fisikawan, ada berapa banyak cara untuk membuat panitia 3 orang? Jadi kita akan membuat panitia 3 orang. Lah, kandidatnya itu ada 4 kimiawan, 4 orang kimiawan dan 3 orang fisikawan. Untuk membuat panitia yang terdiri dari 3 orang tersebut, itu syaratnya kita mengambil 2 kimiawan dan 1 fisikawan. Misalnya untuk kimiawan,
Kandidatnya ada 4, ada K1, K2, K3, dan K4. Untuk fisikawan, kandidatnya ada 3, yaitu F1, F2, dan F3. 2 kimiawan dipilih dari 4 kimiawan. Jadi kita kan syaratnya untuk memilih 3 orang tim, itu kita punya 2 kimiawan dan 1 kimiawan. Jadi kita akan mengambil 2 kimiawan dari 4 kimiawan yang ada. Itu nanti berapa? Probabilitasnya ada berapa? Atau berapa cara yang dapat kita ambil? Nah, di sini 2 kimiawan dipilih dari 4 kimiawan. Berarti 4 C2 sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 dikurangi 2 faktorial. Hasilnya ada 6. Lalu untuk yang satu fisikawan, kita ambil satu fisikawan dari 3 kandidat, yaitu jadinya 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 3 min 1 faktorial. Hasilnya 3. Nah, setelah kita dapatkan 6 cara untuk mengambil 2 kimiawan dan 3 cara untuk mengambil fisikawan, maka banyaknya seluruh cara untuk membuat panitia tersebut adalah 6 dikali 3, yaitu 18 cara. Selanjutnya, kita masuk ke kombinasi yang untuk contoh ketiga. Di sini dari kelompok ahli ada 5 orang sarjana ekonomi dan 7 sarjana hukum. Akan dibuat tim kerja yang terdiri dari 2 sarjana ekonomi dan 3 sarjana hukum. Berapa banyak cara untuk membuat tim itu? Jadi di sini ada syaratnya lagi, syarat tambahan. Jadi ketika kita akan membuat tim, yang 5 orang tim, itu syaratnya yaitu 2 sarjana ekonomi dan 3 sarjana hukum. Tapi ada syarat tambahannya yaitu tiap orang dapat dipilih dengan bebas. Yang kedua, seorang sarjana hukum harus ikut dalam tim itu. Yang ketiga, 2 sarjana ekonomi tidak boleh ikut dalam tim tersebut. Kita akan mencari beberapa cara yang dapat dilakukan apabila kita dapat memilih dengan bebas 2 sarjana ekonomi dan 3 sarjana hukum. Untuk cara yang pertama itu sama dengan perhitungan di contoh kedua. Misal kita akan memilih 2 sarjana ekonomi dari 5 sarjana ekonomi. Berarti 5 kombinasi 2 sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Ini salah hitung ya. 5 faktorial. Bentar, sarjana ekonomi ya. 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 kurangi 2 faktorial. Bentar. Lalu 5 faktorial dibagi hasilnya 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial. Hasilnya sama 10. Lalu untuk sarjana hukum, 3 sarjana hukum dipilih dari 7 sarjana hukum. Oke, yang ini benar. Berarti 7 kombinasi 3. 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 7 kurangi 3 faktorial. Hasilnya 35. Nanti hasilnya 10 dikali 35. Ada 350 cara. Lalu kita lihat seorang sarjana hukum harus ikut dalam tim itu. Berarti satu sarjana hukum itu sudah terpilih dengan pasti. Nah, di sini ini kan ada 7 sarjana hukum. Karena 1 jelas kepilih, berarti dia itu sudah dikurangin dari 7.
karena dia jelas kepilih. Berarti tinggal 6. Seorang sarjana hukum harus masuk tim, berarti yang satu ini tidak perlu dipilih, karena jelas dia akan masuk tim. Maka kita memilih 2 orang dari 6 sarjana hukum. Nah, untuk yang sarjana ekonomi, karena syaratnya cuma sarjana hukum harus kepilih, berarti untuk sarjana ekonomi, kita melakukan perhitungan seperti yang di atas, yaitu 5 kombinasi 2. Hasilnya 10. Nah, untuk 2 sarjana hukum yang dipilih dari 6 sarjana hukum, yaitu 6 kombinasi 2, hasilnya 15. Nah, maka 10 cara dari pemilihan sarjana ekonomi dikali 15 cara dari pemilihan sarjana hukum. Hasilnya 150 cara. Lalu selanjutnya yaitu kombinasi dengan syarat ketiga, yaitu 2 sarjana ekonomi tidak boleh ikut dalam tim. Berarti banyaknya sarjana yang dipilih tinggal 3 orang, dan yang diikutkan dalam tim hanya 2 orang. Syarat ketiga itu mengurangi jumlah sarjana ekonomi, yang dimana sarjana ekonominya kan tadinya ada 5, tapi 2 sarjana ekonomi itu jelas tidak akan dipilih, berarti 5 kurangi 2, hasilnya tinggal 3 pilihan yang akan kita lakukan. 2 sarjana ekonomi dipilih dari 3 sarjana ekonomi. Berapa cara yang harus ditempuh? Berarti 3 kombinasi 2 sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 min 2 faktorial sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial, hasilnya 3. Nah, karena untuk sarjana hukumnya di peraturan atau syarat ketiga tidak ada, kita hitung seperti biasa dengan bebas, yaitu 3 sarjana hukum dipilih dari 7 sarjana hukum. Sama dengan 7 kombinasi 3, hasilnya 35. Jadi berapa banyaknya cara yang harus dilakukan dengan syarat ketiga, yaitu 105 cara. Di sini ada pertanyaan. Ada yang sudah mengerjakan soal latihan kemarin belum? Sepertinya belum ya. Oke, saya lanjutkan aja. Konsep probabilitas. Nah, tadi itu baru pendahuluan tentang permutasi dan kombinasi. Sekarang konsep probabilitas. Banyak kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang sulit diketahui dengan pasti, misalnya, apakah nanti malam akan hujan? Apakah pesawat Garuda akan berangkat tepat waktu? Apakah tahun depan harga minyak mentah di pasaran dunia akan naik? Nah, itu adalah probabilitas atau sesuatu kemungkinan. Derajat atau tingkat kepastian atau keyakinan dari munculnya hasil percobaan statistik disebut probabilitas atau peluang. Nah, di sini perumusan klasik dari probabilitas, bila kejadian E terjadi dalam M cara dari seluruh N cara yang mungkin terjadi dan masing-masing N cara itu mempunyai kesempatan atau kemungkinan yang sama untuk muncul, maka probabilitas E sama dengan M dibagi N. Jadi M itu syarat terjadinya suatu cara, N itu seluruh cara yang mungkin terjadi. Contohnya, di sini hitunglah probabilitas memperoleh kartu hati bila sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge yang lengkap. Di sini, kalau kalian pernah
mungkin kalau kalian pernah bermain kartu, untuk jumlah seluruh kartu itu ada 52. Dan jumlah kartu hati yang ada di situ, mau itu check queen atau 1, 2, 3, 4, 5, itu ada 13. Itu untuk kartu bridge berarti. Kalau kartu itu dia ada angka 10 nggak? Di sini nggak ada yang pernah main kartu ya. Seingat saya itu kartu itu tidak ada yang angka 10. Jadi 1 sampai 9, check queen king, lalu as. 10 ada, Pak? 10 ada. Satu. 1, 2, 3, 3. Satu, Oh dua, iya, tiga. 10 ada. Yang nggak ada satu ya. Satu as. Oh, yang paling kecil 2. Iya. Berarti 2 sampai 10, lalu Cek as, queen check queen king. as. Misal, ya, Jokernya 4. joker kadang nggak dimasukin kalau untuk permainan kartu kan ya. Biasanya minuman yang sering dia jokernya dimasukkan. Oke, Reminya Remy pakai pakai ini joker juga, ya. pakai joker. Iya kok. Remy. Remy pakai joker kah? Oke, mungkin ada yang pakai joker ya, tapi saya biasanya kalau nggak poker dan lain sebagainya sih. Kita lanjutkan, misalkan itu kejadian munculnya kartu hati. Jadi semua kartu hati mempunyai kemungkinan yang sama untuk muncul. Jadi kita ingin melihat peluang munculnya kartu hati itu berapa? Yaitu P, peluang dari sama dengan M dibagi N. Di mana M adalah 13, yaitu kartu yang as yang muncul. Kartu apapun as itu yang muncul ada 13. Dibagi 52 keseluruhan kartu. Jadi peluangnya di sini 13,52. Atau kalau desimalnya itu 0,25 per 4 ya. Lalu perumusan dengan frekuensi relatif. Nah, ternyata di probabilitas ada frekuensi juga. Bila kejadian terjadi sebanyak F kali atau sebanyak frekuensi kali dari keseluruhan pengamatan sebanyak N, di mana N mendekati tak terhingga, maka probabilitas kejadian dirumuskan dengan peluang sama dengan limit N sampai tak terhingga, di mana F adalah frekuensi dibagi dengan N, keseluruhan pengamatan yang dilakukan. Contohnya, ketika kita akan mencari peluang untuk 100 mahasiswa yang mengikuti ujian statistika, distribusi frekuensi nilai mahasiswa adalah sebagai berikut. Nilai X nilainya, yaitu X1, X2, X3, X4, X5, X6, itu ada 45, 55, 65, 75, 85, dan 95. Di mana nilai-nilai tersebut itu mempunyai frekuensi atau banyaknya nilai pada 100 mahasiswa tersebut. 45 itu banyaknya ada 10, 55 ada 15, 65 ada 30, 75 ada 25, 85 ada 15, 95 ada 5. Kita cari peluang munculnya nilai 45. Di sini kan ada 10 frekuensinya, berarti tinggal 10 dibagi 100, itu 0,1.
Untuk peluang nilai 5 itu ada 15 dibagi 100 dan seterusnya. Nah, itu untuk perhitungan apabila menggunakan frekuensi relatif. Kita masuk ke ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel itu adalah kumpulan himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul atau terjadi pada suatu percobaan statistik. Di sini ruang sampel dilambangkan dengan himpunan S. Anggota-anggota dari S disebut titik sampel. Nah, kejadian atau peristiwa ini di sini adalah kumpulan himpunan dari hasil yang muncul atau terjadi pada suatu percobaan statistik, dilambangkan dengan himpunan A. Nah, anggota-anggota dari A disebut titik sampel A. Pada pelemparan uang logam, kemungkinan hasil keluar ada dua, yaitu muka dan belakang. Kenapa? Karena uang itu hanya punya dua sisi. Nah, di sini dua sisi tersebut kita simbolkan dengan M, yaitu muka, biasanya gambar kepala orang, dan belakang itu sisi yang lain. Sehingga ruang sampelnya ada dua anggota M dan B. Apabila hasil suatu kejadian pelemparan uang ya, bukan dadu ini. Apabila hasil suatu kejadian pelemparan uang didapatkan muka, maka A ini adalah kejadian munculnya uang muka misalnya, yaitu M. Sehingga A sama dengan M merupakan himpunan dari S. M ini adalah salah satu anggota dari S. Maka dilambangkan A bagian dari S. Simbolnya seperti ini. Ini ruang sampel dan kejadian. Di sini dapat kita gambarkan hubungan antara kejadian A dengan ruang sampel S. Di sini ada ruang sampel S. Setelah kejadian A itu ada di dalam ruang sampel S. Bila kejadian A terjadi dalam M cara pada ruang sampel S yang terjadi dalam N cara, maka probabilitas kejadian A atau PA sama dengan N anggota A dibagi N anggota S. Dimana kalau kita sederhanakan lagi untuk anggota A yaitu M cara dibagi N untuk ruang sampelnya. Contohnya, pada pelemparan sebuah dadu, misalkan kejadian A menyatakan munculnya muka dadu genap. Dadu itu ada 6 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, untuk anggota dari S itu ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini, kejadian A yaitu muka dadu genap. Di 6 sisi itu, muka dadu genap itu ada 2, 4, dan 6. Lainnya ganjil. Nah, maka untuk anggota A ada 3. Ada 2, 4, dan 6. Sehingga probabilitas kejadian A yaitu 3 dibagi 6 atau setengah. Di sini ada sifat-sifat probabilitas kejadian A, ada 3. Sifat pertama, A merupakan himpunan bagian dari S, maka banyaknya anggota A selalu lebih sedikit dari banyaknya anggota S. Karena A itu ada di dalam S. A kejadian ada di dalam ruang sampel. Jadi, jumlah anggota yang ada di A itu nggak mungkin melebihi ruang sampelnya. Maka dapat kita tuliskan 0 anggota A dibagi anggota S
lebih kecil dari 1 atau 0 sampai 1. Probabilitasnya itu 0 sampai 1. Kenapa 0 sampai 1? Karena probabilitas paling besar adalah 100% atau 1. Sifat kedua, misalnya hal A sama dengan ini kayak simbol theta ya, maksudnya ini adalah himpunan kosong. Apabila A itu himpunan kosong atau tidak mempunyai anggota, artinya A tidak terjadi pada S. Maka jumlah anggota A itu 0, sehingga probabilitas A juga akan mengikuti 0. Terus, sifat yang ketiga apabila keanggotaan A sama kejadian A itu sama dengan ruang sampel atau S. Maka jumlah anggota A sama dengan jumlah anggota S sama dengan N. Untuk probabilitas A dengan sifat ketiga, itu hasilnya adalah 1. Untuk itu kenapa sifat 1, yaitu probabilitas A, yaitu dari 0 sampai 1. Untuk probabilitas A sama dengan 0, itu dikatakan kejadian A mustahil terjadi. Jadi semakin kecil probabilitasnya, itu berarti semakin kecil peluangnya untuk dapat dilakukan atau kejadiannya untuk terjadi itu semakin kecil. Sedangkan apabila probabilitas A sama dengan 1, dikatakan kejadian A pasti akan terjadi. Di sini ada perumusan probabilitas kejadian majemuk. Ini ada A gabung. Jadi ini U ini maksudnya adalah simbol untuk gabungan atau union. Atau A, ini bukan N ya, ini union tapi yang terbalik atau posisi. Atau kita sebut irisan, A irisan B. Bila A dan B dua himpunan dalam himpunan semesta S, maka gabungan dari A dan B adalah himpunan baru yang anggotanya terdiri atas anggota A atau anggota B atau anggota keduanya yang ditulis. Jadi anggota A gabungan B itu sama dengan X elemen A atau X elemen B. X itu nilai misalnya elemen dari A atau X nilai elemen dari B, yaitu merupakan anggota dari X elemen dari S, di mana S itu ruang sampelnya. Di sini ada dua kejadian, yaitu ada dua sifat. Pertama yang gabungan, ini yang gabungan, lalu ini yang irisan. Gambar 1 itu irisan, gambar 2 hubungan. Seperti dijelaskan di sini, A gabungan B dan A irisan B. Banyak anggota himpunan A gabungan B dapat kita rumuskan N atau jumlah anggota dari A gabungan B sama dengan anggota A. Jumlah anggota A ditambah jumlah anggota B dikurangi jumlah irisan dari anggota A dan anggota B. Sedangkan untuk probabilitas dari A gabungan B adalah probabilitas A gabungan B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi probabilitas dari A irisan dengan B. Di sini ada pertanyaan. Jadi di sini bedanya irisan sama gabungan ya.
Kalau irisan itu anggota yang dia memuat anggota A dan anggota B. Sedangkan kalau gabungan itu, anggota A itu termasuk anggota B dan anggota B itu termasuk anggota A. Nah, bisa dilihat dari sini atau kalau untuk gabungan dan untuk irisan. Kita langsung ke contohnya. Peluang seorang mahasiswa lulus kalkulus adalah 2/3 dan peluang ia lulus bahasa Inggris adalah 4/9. Bila peluang lulus sekurang-kurangnya satu mata kuliah di atas adalah 4/5, berapa peluang ia lulus kedua mata kuliah itu? Kita simbolkan terlebih dahulu. Misalkan A adalah kejadian lulus kalkulus dan B adalah kejadian lulus bahasa Inggris, di mana kejadian lulus kalkulusnya itu 2/3 dan kejadian lulus untuk bahasa Inggris adalah 4/9. Diketahui, maka peluang A 2/3, peluang B 4/9. Maka peluang dari A gabungan B sama dengan 4/5. Di sini bisa dilihat bila peluang lulus sekurang-kurangnya satu mata kuliah di atas adalah 4/5. Nah, kalau kita lihat dari sini, rumusnya yaitu peluang A gabungan B sama dengan PA plus PB dikurangi PA irisan B. Maka di sini yang kita ketahui kan peluang A gabungan B yaitu 4/5. Bisa di sini tulis 4/5 sama dengan 2/3 ditambah 4/9. Kita cari yang ini. Maka kita geser untuk minus peluang A irisan B ke kiri. Karena kita geser ke kiri, itu dia tandanya jadi plus. Sedangkan yang peluang A gabungan B itu kita geser ke kanan. Karena kita geser ke kanan yang tadinya positif jadi negatif. Jadi min peluang A gabungan B. Hasilnya untuk peluang A irisan B yaitu 2/3 ditambah 4/9 dikurangi 4/5 yaitu 14/45. Itu apabila untuk dua kejadian yaitu A dan B. Lalu apabila untuk 3 kejadian, misalnya probabilitas kejadian majemuk A gabungan B gabungan C, maka rumusnya seperti ini. Yaitu PA plus PB plus PC dikurangi probabilitas A irisan B dikurangi probabilitas A irisan C dikurangi probabilitas B irisan C ditambah probabilitas A irisan B irisan C. Lalu untuk kejadian yang saling lepas, dua kejadian yang saling lepas. Bila A dan B dua kejadian sembarang pada S dan berlaku A irisan B sama dengan himpunan kosong, maka A dan B dikatakan dua kejadian saling lepas atau saling bertentangan. Jadi dia itu nggak ada irisan atau gabungan, dia nggak saling gabung, nggak saling dempet. Jadi dia sendiri-sendiri. Atau disebut mutually eksklusif. Dua kejadian A dan B saling lepas, artinya kejadian A dan B tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Untuk rumusnya yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Atau misalnya dia mempunyai 3 kejadian. Berarti peluang A gabungan peluang B gabungan peluang C sama dengan peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C. Contohnya di sini. Ketika kita melempar 2 dadu,
mereka tidak akan jatuh bersamaan. Jadi salah satu dadu mesti jatuh duluan. Pada pelemparan dua buah dadu, tentukanlah probabilitas munculnya muka dua dadu dengan jumlah 7 atau 11. Dadu ada 6 sisi, yaitu sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5, dan sisi 6. Nah, kita misalkan terlebih dahulu untuk kejadian munculnya jumlah 7 itu dengan A dan kejadian munculnya jumlah 11 yaitu dengan B. Nah, diperoleh A yaitu misal kejadian jumlah 7 yaitu apabila 6 dan 1. Kan hasilnya kalau kita jumlahkan 7. Lalu ada 5 dan 2. Ya. Ini koma, ini maksudnya, ini dadu pertama misalnya kita lempar, keluarnya 6. Dadu kedua kita lempar, keluarnya 1, hasilnya jadi 7. Lalu ini 5 dan 2, 4 dan 3, dan 2 dan 5. Itu diperoleh kejadian A. Lalu untuk kejadian munculnya jumlah 11. Di sini untuk kejadian B itu ada 2 anggota, yaitu 6 dan 5, dan 5 dan 6. Maka karena mereka saling lepas, berarti tidak ada irisan. Berarti kita hanya menghitung peluang A dan peluang B, yaitu 4/16. 4/36. Lalu peluang B-nya 2/36. 4 ini ada 4 anggota, 61, 52, 43, 25. Lalu 2, 65, untuk yang B, 2, 65, dan 56. Nah, 36 ini hasil dari 6 kali 6. 6, ada 6 sisi di 2 dadu. 3, 6. Maka untuk peluang gabungan B, yaitu peluang A ditambah peluang B. 4/36 ditambah 2/36 sama dengan 6/36 atau 1/6. Itu untuk dua kejadian yang saling lepas. Lalu dua kejadian yang saling komplementer. Kejadian yang saling komplementer kita akan mengenal yang namanya A absen. Kejadian A absen ini adalah kumpulan titik sampel yang merupakan titik sampel S. Jadi kayak kebalikannya dari A, tetapi bukan merupakan titik sampel A. A absen ini adalah anggota dari S, tapi bukan merupakan anggota dari A. Atau kebalikannya. Itu rumusnya sama dengan probabilitas A absen sama dengan 1 min probabilitas A. Contohnya, pada pelemparan dua dadu, jika A adalah kejadian munculnya dadu sama, hitunglah probabilitas munculnya muka dadu yang tidak sama, berarti kebalikannya. Untuk itu, kita cari munculnya peluang dadu yang dia nanti munculnya dadu yang nilainya sama. Berarti 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Di mana kejadian A mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6 anggota. Dia mempunyai 6 anggota. Maka probabilitas A sama dengan 6 dibagi 3/6 dibagi 6 dibagi 36 sama dengan 1/6. Maka probabilitas munculnya dadu yang tidak sama atau A absen sama dengan 1 min 1/6 yaitu 5/6. Ini udah.
Oke, untuk ini contoh lagi, dua kejadian saling bebas. Untuk dua kejadian saling bebas, itu dua kejadian A dan B dalam ruang sampel S dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi B dan sebaliknya. Kalau saling lepas, yang tadi itu tidak dapat terjadi secara bersamaan. Sedangkan saling bebas dikatakan jika apabila kejadian B A terjadi, itu tidak akan mempengaruhi kejadian B. Kalau tadi rumusnya untuk kejadian saling lepas itu probabilitas A gabungan B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B. Kalau saling bebas, probabilitas A irisan B sama dengan probabilitas A kali probabilitas B. Dan untuk tiga kejadian, yaitu probabilitas A irisan probabilitas B irisan probabilitas C sama dengan probabilitas A kali probabilitas B kali probabilitas C. Contohnya untuk dua kejadian saling bebas. Pada pelemparan dua uang logam, apakah kejadian munculnya muka dari uang logam pertama dan uang logam kedua saling bebas? Di sini secara akal sehat munculnya sisi pada pelemparan uang logam pertama tidak ada sangkut pautnya dengan munculnya sisi pada pelemparan uang logam kedua. Untuk ruang sampel untuk kedua uang logam tersebut adalah MM, MB, BM, dan BB. Berarti untuk ruang sampelnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Misalkan A, kejadiannya muncul muka dari uang logam 1. B, kejadiannya muncul muka dari uang logam 2. Maka kejadian majemuknya yaitu A irisan B menyatakan munculnya dua muka MM dari uang logam 1 dan uang logam 2. Sehingga untuk anggota A, yaitu kejadian munculnya muka, dan B, kejadian munculnya muka juga untuk uang logam 2 sama dengan irisan dari A dan B, MM. Dengan probabilitas A yaitu 1/2, sisi muka pada uang logam pertama yaitu setengah, dan sisi muka pada uang logam kedua yaitu juga 1/2. Nah, untuk probabilitas munculnya probabilitas A irisan B sama dengan 1/4 atau setengah dikali setengah. Karena berlaku probabilitas A irisan B sama dengan PA kali PB, maka A dan B saling bebas. Di sini ada pertanyaan. Nggak ada. Masih ada probabilitas bersyarat. Di sini untuk probabilitas bersyarat, suatu kejadian A terjadi dengan syarat kejadian B. Jadi, A bisa terjadi apabila B terjadi. Dan disimbolkan dengan A per B. Probabilitas terjadinya kejadian A bila B terjadi disebut probabilitas bersyarat yang ditulis peluang A per B. Dirumuskan dengan peluang A irisan B dibagi peluang B, di mana peluang B itu lebih dari 0.
Misalkan sebuah dadu dilemparkan, B kejadian munculnya bilangan kuadrat murni. Kuadrat murni itu jadi di angka dadu tersebut apabila itu adalah hasil dari penguadratan suatu angka. Dan diketahui bahwa peluang munculnya bilangan ganjil, jadi di sini peluang munculnya bilangan ganjil yaitu 1/9 dan peluang munculnya bilangan genap adalah 2/9. Nah, di sini dapat kita lihat bila diketahui kejadian A yaitu 4, 5, dan 6 telah terjadi, tentukan probabilitas B per A. Atau B terjadi apabila A terjadi. Jadi syaratnya di sini adalah A. Kita lihat untuk ruang sampelnya, karena dia dadu, dia mempunyai 6 anggota, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di mana di sini untuk peluang dia muncul bilangan genap, yaitu 2/9, dan peluang untuk munculnya bilangan ganjil, yaitu 1/9. Sedangkan B, kejadian munculnya bilangan kuadrat murni, yaitu ada 2 anggota, yaitu 1 dan 4. 1 ini adalah hasil dari 1 kuadrat, dan 4 ini adalah hasil dari 2 kuadrat. Kejadian A sudah diketahui, yaitu 4, 5, dan 6. Maka probabilitas A sama dengan 2/9 ditambah 1/9 tambah 2/9. Itu kita dapat dari mana 2/9? Yaitu kita lihat kejadian A itu 4. 4 ini adalah bilangan genap, di mana probabilitas bilangan genap yaitu 2/9. 5 ini adalah bilangan ganjil, di mana probabilitas bilangan ganjil adalah 1/9. Dan 6 ini adalah bilangan genap, di mana probabilitas bilangan genap adalah 2/9. Jadi 2/9 tambah 1/9 tambah 2/9 hasilnya 5/9. Lalu untuk A irisan B, yaitu 4. A irisan B, kita lihat B di sini ada anggotanya 1 dan 4. A di sini anggotanya ada 4, 5, 6. Irisan berarti dia mempunyai anggota dengan nilai yang sama. Di sini A punya angka 4, B punya angka 4. Berarti A irisan B adalah nilainya 4, atau bilangan 4. Di mana bilangan 4 ini adalah bilangan genap. Dan bilangan genap itu probabilitasnya 2/9. Jadi, probabilitas A irisan B adalah 2/9. Maka, untuk P, B per A atau kejadian B dengan syarat A sama dengan P atau peluang atau probabilitas kejadian A irisan B dibagi probabilitas kejadian A. Kalau dirumuskan kejadian A syaratnya B, maka P A irisan B dibagi P irisan B. Tapi kalau dia yang menjadi syarat A atau P B per A sama dengan P A irisan B dibagi P irisan A. Seperti ini. Maka untuk probabilitas A irisan B yaitu 2/9 dibagi probabilitas A yaitu 5/9, hasilnya 2/5. Ini untuk probabilitas persyarat untuk kedua kejadian saling bebas. Bila A dan B dua kejadian dalam ruang sampel S yang saling bebas dengan probabilitas A tidak sama dengan 0 dan probabilitas B tidak sama 0, maka berlaku probabilitas A per B sama dengan probabilitas A dan probabilitas B per A sama dengan probabilitas B. Jadi nanti misalnya soalnya syaratnya itu yaitu probabilitas A tidak sama dengan 0 atau B tidak sama 0
sama dengan 0, maka seperti ini rumusnya. Untuk probabilitas untuk kejadian A dan B, yaitu probabilitas A irisan B sama dengan probabilitas A dengan syarat B dikali probabilitas B. Kalau ada 3 kejadian ABC, maka probabilitas A irisan B irisan C sama dengan probabilitas A ke B irisan C dikali probabilitas B dengan syarat C dikali probabilitas C. Ini ada juga probabilitas kejadian marginal dan rumus Bayes. Misalkan kejadian A1, A2, dan A3 adalah 3 kejadian saling lepas dalam ruang sampel S, dan B adalah kejadian sembarang lainnya dalam S, ditunjukkan gambar sebagai berikut. Jadi A1, A2, dan A3 itu dibagi dalam ruang sampelnya. Maka rumus untuk probabilitas marginal kejadian B sama dengan probabilitas B sama dengan probabilitas B dengan syarat A1 dikali PA1 ditambah probabilitas B dengan syarat A2 dikali PA2 ditambah probabilitas B dibagi A3 atau dengan syarat A3 dikali P probabilitas A3. Atau bisa juga ditulis sigma I dari 1 ke 3, di mana probabilitas B, A, dengan syarat A, I, dikali probabilitas A, I. I-nya itu yaitu angka 1 sampai 3. Nah, untuk rumus Bayes, apabila nanti kalian disuruh menghitung peluang dengan rumus Bayes, yaitu peluang A, I, dengan syarat B sama dengan probabilitas B irisan AI dibagi probabilitas B. Tapi ini sepertinya tidak akan muncul nanti. Oke, ada pertanyaan belum tentang probabilitas? Mungkin kalau kemarin ada yang mengerjakan latihan soal, mungkin ada pertanyaan. Nggak ada. Ini akan saya share untuk absensinya. Oke. Oh iya, kemarin Anggita ada nanya tentang koefisien keruncingan ya. Oke, kemarin saya sudah hitung rumusnya. Kenapa bisa dapat angka 3 untuk koefisien keruncingan? Jadi ini kemarin kenapa dapat angka 3? Karena untuk distribusi normal mempan ketiga itu
mu3 itu sama dengan 0, sedangkan mu4-nya itu yaitu 3 sigma 4. Jadi di sini untuk kurtosis koefisiennya yaitu rumusnya beta 2 sama dengan sigma x min mu pangkat 4 dibagi sigma x min mu pangkat 2 dikuadratkan. Dimana kalau kita sederhanakan menjadi mu4 dibagi sigma kecil 4. Karena di sini mu4 untuk syarat distribusi normal yaitu 3 sigma kecil pangkat 4, maka nanti mu4-nya kita ganti jadi 3 sigma kecil pangkat 4 dibagi sigma kecil pangkat 4. Lalu kita coret. Nah, itu kita dapatkan angka 3-nya. Nah, angka 3 ini untuk menentukan apakah keruncingan itu masuk ke leptokurtis atau mesokurtis atau masuk ke platykurtis seperti itu. Oke ya. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Iya. Sebenarnya mau saya kasih jawabannya kemarin, tapi karena kemarin asinkronis, saya kasih jawabannya sekarang. Kalau kalian ingin bisa mengerjakan mengerjakan ujiannya, nanti kalian kerjakan latihan-latihan soal yang sudah saya berikan. Untuk ujiannya besok waktunya nggak akan lama karena latihan soal sudah saya berikan dan itu salah satu kisi-kisi atau gambaran dari ujian yang akan saya berikan besok. Jadi waktunya nggak akan lama. Kalian kerjakan di kertas yang rapi beserta prosesnya. Nanti difoto yang jelas. Lalu kalian masukkan ke Word. Kalian cek lagi sudah lengkap atau belum soalnya dari pengalaman sebelum-sebelumnya ternyata mereka memasukkan fotonya di Word atau PDF, ada yang ketinggalan atau entah belum selesai. Saya tidak tahu, jadi sebelum di-upload dicek lagi. Untuk absensi, nanti kalian absensi langsung saja sendiri di LMS. Sekarang tanggal 16. Passwordnya saya taruh di chat. Itu passwordnya buat kalian nanti presensi di LMS. Ada pertanyaan nggak? Atau ada yang ngerjain latihan soalnya terus ada pertanyaan? Kalau tidak, pertemuan pada kali ini akan saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. sukses ya buat semua UTS-nya, semua mata kuliahnya. Semoga lulus semua. Amin. Amin. Amin.